Selanjutnya an Ummul Mukminin Safiyah binti Huyai. Dari Sayyidah Safiyah binti Huyai radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidah Safiyah. Sayyidah Safiyah adalah istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri daripada Huyai, adalah pembesar Yahudi Bani Nadir. Dalam peperangan kalah dan beliau Sayyidah Safiyah masuk dalam tawanan kaum muslimin. Nabi beli pilihan untuk kembalikan dengan terhormat. Nabi selalu menghargai kalau ada pembesar. Dihargai antara apakah dinikahi atau kembali. Ternyata Sayyidah Safiyah dipilih oleh Allah untuk memilih Islam lalu menjadi istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Sayyidah Safiyah binti Huyai. Masuk dalam keluarga Nabi. Anaknya seorang Yahudi. Mau tidak mau di antara istri Nabi mengatakan, kadang memanggilnya adalah memang betul dia, nggak salah. Ya bintal Yahud, wahai anaknya orang Yahudi. Dan memang bapaknya Yahudi. Yang bapaknya itu adalah orang Yahudi yang sudah lama menunggu Nabi, tapi setelah Nabi Muhammad datang nggak mau. Yang disebutkan dalam Al-Quran, ya'rifuna wa ya'rifuna abnahum, ya mereka itu. Mengetahui Nabi Muhammad kapan datangnya dan ciri-cirinya seperti apa. Setelah datang nggak mau, itu Yahudi. Nah termasuk Huyai, ayahanda daripada Sayyidah Safiyah. Dibegitukan oleh istri baginda Nabi, ya gelisah dia. Wahai putri Yahudi. Sedih, gelisah, ngadu ke Rasulullah. Ini adalah kebijakan seorang laki-laki. Saya tidak berkata seorang suami. Laki-laki harus selalu punya bijak. Karena mungkin seorang laki-laki punya istri yang punya masalah dengan adik iparnya, dengan adiknya sendiri. Mungkin istrinya punya masalah dengan ibunya. Mungkin yang istri ini kayak sabda Nabi, istri punya masalah dengan madunya. Nabi pandai cakap dalam membesarkan hati Sayyidah Safiyah. Dipanggil Safiyah. Kenapa kau gelisah? Iya, aku dibilang anak Yahudi. Nanti kalau ngomong lagi, jawab seperti yang aku ajarkan kepadamu. Apa ya Rasulullah? Katakan, inna abi Harun wa ammi Musa wa zaji Muhammad faman lahu syarafun kasyarafi. Katakan kepada mereka, ayahku Harun karena di keturunan Nabi Harun, pamanku adalah Musa, istriku Muhammad. Siapakah yang punya kemuliaan seperti aku? Apakah ada yang mempunyai kemuliaan melebihi dari kemuliaanku? Diam semuanya setelah itu. Ini cakapnya Nabi dalam mengajari menjawab, tidak memberontak, tak ada ini, tidak. Diredamkan. Itu Sayyidah Safiyah. Sayyidah Safiyah binti Huyai. Nah ini kemudian kisahnya begini. Karena Nabi mu'takifan. Nabi beriktikaf. Diam di masjid untuk beribadah. Iktikaf. Fa'ataituhu azuruhu laila. Sayyidah Safiyah datang kepada baginda Nabi mengunjungi beliau di malam. Karena Masjid Nabawi dengan istri baginda Nabi rumahnya tidak berjauhan, tidak jauh, tapi tetap di luar masjid rumahnya, tapi berdekatan dengan masjid. Bahkan sebagian ada yang nempel. Sayyidah Safiyah mengunjungi Rasulullah. Apa yang ada di benak Anda? Keindahan hidup berumah tangga. Ya bahasa lain adalah kalau orang kampung istrinya ngirim suaminya lagi di sawah itu loh. Suami dikirim nasi bungkus sama singkong rebus dikirim ke sawah sama kopi sama termos yang sudah tutupnya nggak ada. Ini kan suasana pemandangan indah di kampung kan begitu ya. Rantangnya pun sudah nggak ada, dikasih pakai tali. Subhanallah, itu pun lihat indah bahagia yang ngantar istrinya. Sayyidah Safiyah datang kepada baginda Nabi menjenguk Rasulullah yang lagi iktikaf. Fahaddatsuhu. Berbicaralah aku dengan baginda, aku ngobrol dengan Rasulullah. Setelah selesai tuntas, qumtu thumma qumtu li anqaliba, kemudian aku berdiri untuk pulang. Setelah selesai berbicara dengan baginda Nabi, berdiri ya pulang. Faqama ma'i liyaqlibani, pemandangan indah. Nabi ternyata enggak membiarkan pulang begitu saja, enggak. Nabi ikut berdiri menghantarkan, melepasku sampai ke depan pintu. Sebab orang itikaf nggak boleh keluar dari masjid tanpa ada hajat yang mendesak. Liyaqlibani, untuk menghantarkanku, jadi aku diantarkan sampai ke depan pintu masjid. Pemandangan indah.
Jadi diantarkan oleh sang suami. Bukan, ya pulang sana. Ya, sibuk ngetik. Ya. Lepas dulu. Masya Allah. Diantarkan istrinya, makasih, telah kunjung, makasih. Begitu indah. Dikasih contoh, nggak mau niru. Ustadznya sinetron, makanya nggak ada harmonisnya. Ustadznya YouTube, bukan Rasulullah. Baik. Dan di saat baginda Nabi melepaskan masjid zaman dulu, bukan listrik kayak begini, nggak ada, remang dan gelap. Remang. Famarra rajulain minal ansar, tatanya pas di masjid Nabawi itu ada 2 ansar lewat. Lewat di situ, radhiyallahu ta'ala anhuma, namanya tidak disebutkan sebagai Usaid bin Hidir dan siapa itu ada. 2 sahabat. Falamma ra'ayan nabiyya, tatkala kedua orang itu melihat Nabi, asra'a, agak cepat jalannya, cepat gitu, nggak enak ngelihat Nabi, takut ganggu Nabi, agak cepat begitu. Faqala, Nabi menyeru, ala rislikuma, biasa aja jalannya, nggak usah cepat, nggak apa-apa, masih biasa saja, ala rislikuma, tetap ala hatikuma, kalau jalan tetap saja. Lalu Nabi mengatakan, inna Safiyatun binti Huyai. Dia adalah Safiyah. Apa maksud Nabi? Ini pendidikan yang luar biasa besar. Sebagai seorang tokoh, itu jangan suka membuat orang itu gaduh, gelisah, prasangka buruk. Nabi itu tahu ini remang-remang, nggak tahu siapa yang di sampingnya. Kan bisa saja perempuan lain, kan begitu. Bisa saja perempuan lain. Dan dia mempercepat jalan bisa saja karena melihat Nabi Muhammad dengan perempuan. Bisa jadi seperti itu. Lalu Nabi mengatakan, ala risikuma, tenang, tidak usah cepat. Maksudnya dikasih tahu sekali. Dalam riwayat malah dipanggil ini. Jadi Sofia, ini adalah Sofia istriku. Ulama menjelaskan dalam ini, seorang alim tidak diperkenankan meletakkan dirinya dalam tempat tuduhan. Jadi harus ada jelas perilakunya itu. Enggak boleh yang menjadikan orang punya prasangka buruk. Sebab kalau punya prasangka buruk, naudzubillah, musibah. Benci kepada Nabi. Oh, Nabi gitu ya, Nabi sama perempuan. Oh, itu bisa saja terngiang-ngiang di benaknya. Lalu punya prasangka buruk kepada Nabi. Nabi langsung mengatakan, innaha Safiyah. Dia adalah Safiyah binti Huyai. Faqala, di saat dibegitukan dia ngerasa Nabi ini nggak enak. Nabi menegur itu dengan begitu kerasa sahabat Nabi karena peka mereka semuanya. Subhanallah ya Rasulullah, subhanallah maha suci Allah. Ya Rasulullah, enggak, aku tidak menduga apapun. Aku ngerti enggak mungkin kau melakukan apa kejelekannya Rasulullah. Ya kan? Engkau tidak menjelaskan, kau tidak ada masalah ya Rasulullah. Enggak ada terlintas, kami tahu itu. Pasti engkau kalau tidak dengan istrimu, mesti dengan. Pokoknya enggak mungkin haram engkau melakukan kesalahan. Subhanallah maha suci Allah, maksudnya enggak ya. Tidak ya Rasulullah, enggak mungkin kami menduga yang demikian itu. Waqala, tapi Nabi menjelaskan bukan untuk kita, kalau untuk kedua itu sudah aman. Untuk kita zaman ini. Untuk kita yang zaman ini. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam. Syaitan itu akan berjalan merambat kepada anak Adam itu mengikuti seperti aliran darah. Maksudnya apa? Setan itu sudah lihai masuk ke dalam diri orang, masuk mempengaruhi kita sudah lihai banget. Sehingga bisa diartikan jadi ada bani Adam majrad dammi, bisa mempengaruhi jalan pikiran. Jadi membani Adam majrad jalan pikiran. Terus jadi pengaruhnya setan luar biasa. Maksudnya setan tuh lihai menggoda orang. Makanya jangan terlena. Sehingga aku jelaskan begini, aku tutup pintu setan untuk membisikkan kepadamu sesuatu yang tidak baik. Maksudnya gitu. Inna syaitan yajri bani Adam majrad dam. Ngikuti aliran darah. Maksud bisa masuk yang wah, meleha mereka. Sudah pengalaman. Ribuan tahun mereka sudah terbukti untuk menggoda.
Wa inni khasyitu, aku khawatir. Ayaqdhifa fi qulubikuma, aku khawatir setan itu akan membisikkan, menitipkan, meletakkan di hatimu syarra, ketidakbaikan. Aqala syai'an, atau sesuatu ketidakbaikan. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini adalah pendidikan Nabi. Aku khawatir kalau setan menitipkan di hatimu sesuatu lalu engkau menjadi prasangka buruk kepadaku, berakhirlah kisahmu. Nah, di sini ada hal yang perlu kita perhatikan dari sisi siapapun dari kita, kalau menjadi seorang yang dipandang tokoh dan sebagainya, kita harus tahu kita tempatnya salah. Nggak bisa, nggak mungkin mengatakan aku tidak mungkin salah, kita manusia kok. Tapi hendaknya dia memperkecil dong kesalahan tersebut, berusaha. Termasuk diantaranya adalah ini. Jangan melakukan sesuatu itu luas maknanya. Ucapan yang kau ucapkan, perbuatan yang kau lakukan, yang menjadikan sebab orang salah faham kepada dirimu. Kalau ngomong ya, kalau perilaku jangan bikin orang prasangka buruk, kalau ngomong jangan bikin sensasi aja deh, gitu loh. Kalau sekarang ada sensasi. Ngikuti ustadznya, ustadz viral, ngejar viral, sensasi, ngomong aneh-aneh, akhirnya orang prasangka buruk. Ini benar gak? Enggak. Nabi adalah ahli syariat dan ahli hakikah, ngomongnya benar, lempeng, lurus, benar. Jadi gak perlu kita mengungkapkan kalimat-kalimat menjadi orang salah paham. Bahkan kalau seandainya ada kalimat yang menjadikan orang salah paham, segera jelaskan supaya orang tidak salah paham. Kayak Nabi tadi. Perilaku Nabi mungkin orang menjadi seorang salah paham di kegelapan dengan seorang wanita. Bisa saja orang prasangka buruk. Nabi tidak ingin ada kejadian lagi seperti kejadian hadithul ifk Sayyidatuna Aisyah. Nah ini. Ada ungkapan-ungkapannya bikin orang gelisah. Sudah begitu malah dikatakan, wah ini memang kita belum sampai makom kita. Memang makomnya lebih tinggi dari makom Nabi dia. Nabi aja kalau ngomong adalah, kalau berbicara beliau adalah mudah. Bahkan Nabi mengajarkan, kalimunas ala qadri uqulihim. Kalau ngomong sama orang sesuaikan dengan kadar akal mereka. Jangan bikin bingung mereka. Ini orang bikin bingung semuanya. Setelah itu muridnya bangkit untuk menafsiri omongannya. Kok melebihi kayak Quran sama hadis? Kalau memang omongan kita salah, biarpun seorang tokoh salah, nggak usah pakai tafsir deh. Ini bukan Al-Quran, perlu ditafsiri. Kalau memang kalimat saya salah, biarpun saya punya maksud benar, kalimat saya salah, tapi maksud saya benar. Ngomong gitu, jangan ditafsiri. Ini model-model orang tidak insaf, itu bahaya banget dalam hidup ini. Dia menjadikan orang masuk wilayah tuhmah, prasangka. Imam Ali mengingatkan, man wada nafsahu mawadi at-tuhmati fala yalumanna ila ala nafsi. Kalau orang bisa meletakkan dirinya dalam prasangka buruk, menjadikan orang prasangka buruk, ya jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Bahkan bisa saja ditiru dalam ketidakbaikannya. Ditiru dalam ketidakbaikannya. Merugikan, iya merugikan orang lain. Karena dia tidak mencontoh Nabi. Nabi langsung mengatakan ini. Hadi Sofiyah, ini Sayyidah Sofiyah. Ditutup setan untuk tidak masuk ke hati hamba-hambanya. Tapi di sisi lain, nah ini loh ilmu yang lebih tidak kalah pentingnya. Harus seperti sahabat tadi. Husnudonnya ada enggak menduga macam-macam Rasulullah. Artinya kita pun juga jangan gampang mudah berprasangka buruk kepada siapapun. Kalau orang prasangka buruk itu tersiksa. Prasangka tempatnya di mana? Dari dalam pikiran dan hati. Hati berprasangka. Kalau prasangka buruk karena hatinya memang buruk. Sumbernya kan dari sini. Prasangka buruk. Tapi kalau prasangka baik, kepada Allah prasangka baik. Sampai dikisahkan nanti itu ada orang mau dimasukkan ke neraka. Di depan pintu neraka.
Dia ngomong, ya Allah, aku tidak pernah menduga kalau saya masuk ini sih ya Allah. Artinya menduga apa dia? Menduga masuk surga. Dia tetap nggak jadi masuk neraka, masuk surga dia. Ya Allah, sepanjang hidup saya nggak pernah saya menduga saya akan masuk neraka kayak begini ya Allah. Andi khusnudan kepada Allah. Kita perlu prasangka baik kepada Allah, kepada baginda Nabi, kepada orang yang bersama kita, orang tua kita, guru-guru kita. Dan prasangka itu adalah sakit. Bisa dikatakan itu sakit mental ya itu. Biarpun rohnya ada, sakit mental. Dalam beragama macam-macam, kayak was-was segala macam. Itu kan nggak jelas itu orang was-was kan. Cuman dia harus tahu kalau dirinya adalah berpenyakit, hendaknya diobati biar sembuh. Bisa jadi memang keropos iman. Keropos imannya. Nah, yang bisa berprasangka buruk kepada temannya besok meningkat kepada orang di atasnya. Gurunya atau orang tuanya. Meningkat lagi sampai kepada baginda Nabi. Na'udzubillah. Sampai kepada Allah. Terwujudlah apa prasangka buruknya tadi. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung bagaimana hambaku mendugaku. Lihat bertahap loh ya. Makanya gaya prasangka buruk itu akan berkembang. Sampai dikatakan seorang anak muda, bukan anak muda banget, sampai umur 38 tahun dia berkecimpung, bahkan guru agama dia. Bahkan dikatakan Al-Quran hafal, biarpun tidak semuanya atau mengatakan 35 atau 20 hafal Quran dia. Makanya kalau sudah ngomong Al-Quran, pas sampai kepada firman Allah tentang kisah Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid, dia prasangka dia salah baca dia. Membaca buku yang bukan miliknya orang Islam. Karena Sayyidah Zainab, itu kan istrinya Sayyidina Zaid waktu itu. Kisah Sayyidina Zaid bin Harithah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya dipisah oleh Rasulullah dan kemudian Sayyidina Nabi menikahi Sayyidah Zainab. Padahal di sini ada maksud besar dalam syariat pembatalan adopsi. Dan masih banyak hikmah di balik itu semuanya. Cuman kalau orang di luar Islam sana kan mengomentari kisah ini dengan komentar yang negatif misalnya. Itulah pemburu na'udzubillah menyifati Nabi dengan sifat yang jelek tentang urusan dengan wanita sampai istri anaknya pun dicerai lalu dinikahi macam-macam. Lah ini orang salah baca. Sehingga waktu baca ayat ini mengiyakan dia. Begitu. Murtad dia. Termasuk rombongan mulhidin hari ini yang ramai itu kan dia termasuk dia. Punya Al-Quran. Makanya jangan turuti prasangka buruk kepada sesama. Kalau itu penyakit mental, segera benahi supaya tidak berlarut-larut. Bahaya itu. Berkembang nanti sama ibunya. Sama orang tuanya, sama gurunya. Kadang bentuknya macam-macam. Kenapa orang merasa ketakutan berlebihan itu? Bisa karena mental, bisa masuk prasangka buruk, macam-macam. Ya, diselesaikan, ini bagiannya, ada ahlinya. Orang-orang seperti itu. Nah, prasangka buruk ini bahaya sekali. Makanya kalau ada di antara kita kok punya kebiasaan berprasangka buruk, harus kita cermati. Bisa jadi ini adalah penyakit mental kita semental rusak. Faktor macam-macam. Mungkin kita sering melihat pemandangan itu atau pengalaman buruk kita sendiri. Karena bisa jadi prasangka buruk itu adalah karena banyak di antara karena dia punya pengalaman pribadi yang serupa, baik dalam alam nyata atau masih dalam pikirannya. Dia merencanakan begitu dalam otaknya. Dia belum melakukan, tapi pas ada orang melakukan yang serupa, tahu dia, oh ke sana dia. Atau dia punya pengalaman, dia pernah melakukan sesuatu dengan cara seperti itu, kemudian dia melihat orang mengarah ke tempat itu langsung ngomong, oh dia kayaknya mau melakukan seperti yang pernah aku lakukan. Nah ini agak Nabi mengajarkan prasangka, sahabat Nabi prasangka baik. Pun demikian, kalau kita berurusan dengan orang berprasangka baik ya jangan seenaknya mentang-mentang orang berprasangka baik lalu kita enggak berbuat seenaknya. Bisa jadi rusaknya prasangka baiknya karena kita harus kerjasama dong, saling tolong menolong. Sisi lain kita jangan membuat orang berprasangka, sisi lain kita jangan mudah berprasangka. Ini kan keseimbangan dalam hidup. Yang satu aneh, yang satu gampang prasangka buruk, perang. Inilah hadis yang bisa kita hadirkan pada kesempatan saat ini. Mari kita
Benar-benar belajar semua dari kita, khususnya kalau Anda termasuk orang yang dipandang manusia di dunia, tokoh, apalagi sudah difigurkan. Sehingga dalam bahasa pendidikan boleh dilakukan oleh orang lain, belum tentu boleh dilakukan oleh Anda. Biarpun itu kelasnya kelas mubah. Artinya kalau sudah Anda sebagai seorang yang menjadi qudwah, uswah hasanah, ya harus bisa memilih. Tidak semua yang boleh dilakukan oleh orang boleh Anda lakukan. Harus banyak nahan diri. Karena Allah, bukan karena dipandang manusia. Nanti tidak ikhlas lagi. Action tok depan manusia, kacau juga. Nggak bisa istiqomah. Kemudian diniati kalau aku memberikan contoh yang baik, semua yang meniruku dalam kebaikan aku akan dapatkan pahalanya. Kan man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamati. Kalau ada orang melakukan kebaikan yang bisa dicontoh oleh orang, ini bermacam lokal. Hari ini kita bisa membuat satu model atau tren gaya hidup yang sesuai dengan syariat Nabi. Kalau ditiru oleh orang, biarpun orang itu melakukannya tidak ikhlas tapi benar, tapi kita dapat pahala di hadapan Allah, mengurangi kemaksiatan. Tren gaya hidup membuat bagaimana satu tren gaya hidup yang sesuai dengan syariat Nabi, tapi digemari nanti. Itu nanti kalau sudah turun-temurun menjadi satu tradisi, menjadi satu budaya. Ya, budaya itu kan akal ya. Kalau dalam bahasanya kan budaya kan akal. Yang tidak berakal tidak berbudaya. Nggak ada budaya kambing, budaya ayam, nggak ada. Jadi kalau bisa kita maknai, budaya itu kreasi akal. Kalau akal orang beriman akan muncul satu budaya-budaya, dan budaya itu adalah satu kebiasaan, suatu kegiatan atau apapun yang dilakukan turun-temurun bahkan seperti itu. Itu sebuah budaya. Kalau budaya seorang keluar dari kreasi seorang beriman, apa yang terwujud? Budaya Islami. Biarpun yang melakukan bukan orang beriman, kita sudah dapat pahala juga. Karena apa? Kebaikan menjadi tersebar. Kalau kita mengajari orang yang kafir jujur, dapat pahala kita. Kita mengajar orang kafir yang tidak beriman untuk tidak zina, dapat pahala. Jangan dianggap pahala kita hanya urusan dengan orang beriman. Karena tujuannya adalah kita menghentikan kemungkaran, menebarkan kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tokoh uswah hasanah siapapun. Jadi ya kita tentu namanya manusia, mohon maaf, tentu ada kekurangan. Maka dari itu kan harus dua sisi. Di samping itu siapapun jadi tokoh, ustadz dan sebagainya, hendaknya ucapannya jangan bikin orang bermusuhan, jangan bikin orang berprasangka, jangan bikin orang menjadi tidak dekat kepada Allah, menjadi orang melakukan kemaksiatan. Ini tanggung jawab lisan diucapkan, karena omongan dia beda dengan omongan orang asal. Hati kita ini agar gampang tidak terprovokasi. Nggak bisa kita diadu domba, diajari prasangka buruk kepada orang, nggak bisa. Kita harus punya kekuatan di sini. Orang beriman seperti itu. Nggak mudah kita terpedaya, tertipu dengan omongan-omongan orang itu. Nggak. Jadi kita pilih. Sehingga kita kan punya filter juga di dalam merekam apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Karena ada filter, dan di dalam diri kita ada keimanan. Yang keimanan itu akan diterjemahkan ya dalam perilaku. Iman kan dalam hati. Sehingga kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan ada dalam hatinya, nggak bisa nolak, nggak bisa. Masa ini orang beriman kok ngikuti gaya budaya? Nggak jelas, nggak bisa. Mestinya nggak bisa. Sunni itu nggak bisa karena bertentangan dengan agama saya. Nggak bisa dong. Iman kan paling mahal yang ada di dalam diri kita. Kecuali imannya iman abal-abal tadi, imannya iman setengah, iman tidak kuat, ya gampang terpengaruh. Kalau kita iman meyakini, tentu dengan kebanggaan. Contoh saja imannya bukan iman istilah, iman secara bahasa deh. Keyakinan seseorang terhadap sebuah perusahaan besar, gede. Yakin perusahaannya perusahaan beken,
Brandnya sudah Masya Allah. Sehingga dia pakai kaosnya merek itu paling berani. Wah, tentang-menteng jalannya. Kalau ditanya kerja di mana? Perusahaan ini. Perusahaan. Coba yang perusahaan ecek-ecek. Kerjaan di mana? Ada di sebuah perusahaan. Ada. Nggak mau nyebut. Karena nggak bangga. Dia nggak yakin kalau dia. Lah kita dengan Islam, dengan agama, kok nggak bangga? Ini bagaimana gitu. Sehingga di samping kalau kita dipilih oleh Allah menjadi figur atau tokoh, harus mesti contoh yang baik. Di sisi lain kita itu yang biasa melihat, kita harus memilah dong, mana yang harus aku tokohkan ini, yang harus aku ikuti. Kan ada barometernya di sini, ada tolak ukurnya di sini, ada di hati kita. Oh enggak, itu tidak sesuai dengan syariat, nggak bisa dong. Tapi itu ingat jangan masuk wilayah prasangka buruk juga. Tidak, karena apa? Kalau kita mencari tokoh atau guru yang tidak punya dosa saat ini, maka kita tidak akan punya guru, kecuali baginda Nabi yang tidak salah. Cuman maksudnya kita bisa memilah dan memilih. Jadi kita, nah ini cerdas semuanya. Yang difigurkan, yang ditokohkan punya kecerdasan, bersosialisasi dengan masyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat. Yang kita pun juga punya kecerdasan di saat menangkap apa yang ada di kiri kanan kita. Apa yang terjadi? Yang terjadi keindahan hidup. Ya, sekarang dua-duanya nggak benar. Yang ditokohkan suka bikin olah omongannya ngelantur, ceplos sana, ceplos sini. Yang di bawahnya juga sudah biasa dengan prasangka buruk, wah musuh sana, akhirnya perang nih. Mana ada keindahan? Inna Safiyatu binti Huyai. Inna Safiyatu binti Huyai. Klarifikasi, jangan ragu kalau Anda mungkin seorang tokoh, salah ucap dan sebagainya yang membahayakan para umat, langsung berjiwa besar. Tobat itu istimewa, nggak akan hina orang menyesali kesalahannya. Berjiwa besar, saya salah kok. Selama ini saya tidak pernah merasa jadi malaikat, dan memang bukan malaikat, saya manusia seutuhnya. Ada salah, di saat saya salah harus berani. Apalagi kesalahannya adalah dipandang oleh orang, termasuk imam kita ahli sunnati wal jamaah. Abul Hasan al-Asy'ari, bagaimana beliau? Di saat 40 tahun beliau menyesatkan orang dengan akidahnya, kemudian beliau tobat, nggak main-main, langsung di atas mimbar. Karena apa? Waktu itu aku mengajar banyak orang, kalau aku tobatnya sembunyi-sembunyi nggak bener ini. Ini loh, aku lepas jubahku seperti aku melepas akidah lamaku. Aku berbeda dengan akidahku yang baru, yang akidah baru ini sama dengan akidah salafun saleh. Nah, seperti itu. Jadi sebagai tokoh itu harus tidak pernah malu kalau harus dia mengatakan aku salah. Bahkan ini poin plus kalau bagi orang. Berikutnya orang akan semakin percaya, wah ini hebat orang ini. Setiap salah pasti dia menyadari kesalahannya. Nah, ini klarifikasi. Setelah dia mengantisipasi agar orang tidak prasangka buruk, kalau ternyata sudah terlanjur sesuatu, klarifikasi menjelaskan. Nabi kata, Inna Safiyah tuh dijelaskan. Biarpun orang sudah benar semuanya, takut setan membisikkan di hatinya, meletakkan di hatinya kebusukan, keburukan. Semoga Allah menjadikan kita ridho dan yang baik untuk siapapun yang ada di kiri kanan kita, dan menjaga hati kita dari prasangka buruk, sehingga hidup kita indah di dunia dan indah di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.